Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang saya muliakan para Bapak Hakim Tinggi, yang saya hormati Bu Panitra, yang saya hormati Bapak Sekretaris, yang saya hormati para kabak, yang saya hormati para panitra muda, seluruh jajaran kepanitraan, kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, karyawan, karyawati, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada hari ini, hari Senin, minggu pertama dari bulan April, insya Allah sudah terima gaji semua, cerah semua. Pukul 6.49 sudah masuk notifikasi, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sekiranya jadi petani, itu kita itu ibaratnya panen setiap bulan. Tidak kenal hama tikus, tidak kenal hama wereng, tidak kenal kehabisan air sehingga harus tidak tumbuh karena kering, tidak kenal cuaca, apapun tetap panen. Maka itulah nikmat Allah yang paling besar di antaranya yang harus kita syukuri. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, karena hari ini adalah hari yang ke-21. Kesempatan bagi kita yang belum sempat bersedekah, belum sempat baca Quran, belum sempat istighfar, belum sempat baca salawat. Inilah kesempatan, karena 10 hari terakhir ini adalah hari yang paling istimewa. Ramadan adalah bulan istimewa, tetapi dari yang istimewa itu ada yang paling istimewa, yaitu 10 hari terakhir, di mana 10 hari terakhir itu diriwayatkan sebagai hari pembebasan dari api neraka. Dan dari 10 hari terakhir itu ada intisarinya lagi, yang lebih inti lagi, yaitu malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadr. Ini baru satu ayat saja, seharusnya kita bertanya-tanya. Tuhan itu kan satu. Qul huwallahu ahad, satu, esa tunggal.
tidak beranak, tidak diperanakkan, bukan unsur. 3 yang unsurnya 1, unsurnya 3, bukan. Tapi kenapa di dalam Al-Quran banyak lafaz-lafaz yang menunjukkan kami? Kami itu kan bukan sendiri. Yang namanya kami itu pasti jamak. Yang mengucapkan juga ikut, dan ada yang lain lagi yang menjadi koleksi, menjadi koneksi, yang menjadi bersama. Nah, sehingga disebut dengan kami. Dan kami itu memang sejatinya memang kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kalau ada lafaz Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran yang Allah yang berfirman kok menggunakan kami, para ulama ada 2 di dalam menafsirkannya. Pertama, itu adalah lil mu'adzim nafsahu, untuk menghargai, menghormati, mengagungkan dirinya sendiri. Ya sah saja dong, Allah itu kan dalam riwayat hadis qudsi, al-azzu izari wal kibriya'u ridai. Sombong, gagah, sok gede, sok besar. Loh, Allah itu bukan sok gede, memang besar, memang luar biasa, sempurna. Nah, itu al-azzu, kejayaan, keagungan, kehebatan. Izari itu adalah selendangku. Wal kibriya'u, dan sombong itu adalah pakaian. Maka kalau Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami, itu memang Allah itu menghargai dirinya sendiri. Ada tafsiran lain lagi mengatakan kenapa inna, karena di dalam penurunan Al-Quran itu bukan hanya af'al Allah subhanahu wa ta'ala, bukan, tetapi ada unsur, yaitu malaikat Jibril yang diutus untuk menyampaikan, dan wasilah-wasilah lain. Penciptaan manusia, nah itu juga pakai bahasa kami menciptakan manusia. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak rahasianya? Kalau manusia itu kok yang menciptakan kami? Ya karena memang yang Allah ciptakan tanpa wasilah itu bolehlah dikatakan adalah Adam alaihissalam. Tapi setelah itu kita ini semua kan jadi wasilah buat makhluk-makhluk Allah. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu tercipta dari air yang hina, mimma immahin. Apa? Kayak ingus saja kok. Mau sombong-sombong apa? Itu lagunya Rhoma Irama ya. Nah itu, setetes air hina. Pak Salman mana? Pak Salman, Rhoma Irama. Oh, masih belum sehat ya. Jadi itu alasannya sehingga Al-Quran itu menggunakan dhamir nahnu. Di dalam ayat lain lagi juga dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maksudnya di situ ya ada unsur lain yang menjadikan Al-Quran itu terjaga, yaitu siapa? Para hufal. Makanya di Indonesia kan ada yang namanya Lajnah Pentahqiq Al-Quran. Di dalamnya berisi para pakar yang hafizul Qurannya luar biasa, sehingga setiap naskah yang dicetak maka harus lewat sensor dulu. Nah ini mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas nih, ada lebih 1 huruf atau kurang 1 huruf, jangankan ayat, huruf saja itu bisa dijadikan alasan untuk ini nggak bisa terbit, ini masih salah, kembalikan lagi, perbaiki lagi. Nah itu, jadi fungsi dari para hufadz itu adalah
menjaga otensitas bagian dari jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu sampai kapanpun akan tetap original. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar, malam qadar, malam penentuan. Bapak Ibu, yang namanya qadar itu seakan-akan mau pengumuman CPNS, itu qadar. Ini akan dipastikan nih, kadarnya sekian nih, kadarnya. Pengumuman SBMPTN, ini akan ditentukan kadarnya sekian. Penentuan siapa yang lolos BBBM, BBK. Ayat Al-Qadr. Jadi malam Qadr adalah malam penentuan kadar. Nih takarannya seberapa? Itu kadar. Emas, oh kadarnya sekian karat, 24, 23 kadar. Ada ukurannya, ada takarannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam penentuan takaran itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini sudah banyak ulasan-ulasan. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, kurang lebih saya kira kita tahu semua ya 80 tahun lah. Di dalam riwayat dikatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau sudah lewat 70 itu bonus. Kita ini sudah hampir bonus sudah 60 ini. Karena itu kita harus waspada dengan umur kita. Karena umur tidak bertambah, umur berkurang. Karena jatahnya sudah tidak mungkin bisa ditawar. Lalu untuk mengatasi lola umat yang dulu-dulu kan umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh sekian ribu tahun, Nabi Musa sekian ratus tahun, Nabi Ibrahim sekian ratus tahun. Lebih banyak ibadahnya dong mereka. Nah, disinilah relevansi mengapa kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad. Saya ingin tahu Bapak Ibu, kenapa umat Nabi Muhammad itu istimewa? Sebabnya apa? Ini yang logis-logis saja. Umat Nabi Muhammad itu istimewa karena Nabi Muhammad itu meninggalnya udah lama, 1400 tahun yang lalu, tapi kita masih bisa percaya. Kalau nabi-nabi yang dulu-dulu ya mereka masih hidup. Nabi Musa umatnya lihat nabinya, oh itu dia. Lihat mukjizatnya, oh itu tongkat bisa jadi ular, dia belah Laut Merah sehingga dia bisa lewat. Kalau Nabi Muhammad kan udah lewat 1400 tahun yang lalu, kita nggak pernah mimpi aja nggak pernah. Nabi Muhammad tuh kayak apa? Jenggotnya seperti apa? Rambutnya panjang seperti apa? Posturnya kan nggak pernah. Tapi kita bisa mengimani, wah luar biasa itu. Orang yang bisa mengimani Nabi dalam kondisi tidak pernah melihat Nabi, itulah yang dihargai Allah. Dan karena itu layak untuk diberi bonus. Bonusnya apa? Bonusnya adalah satu malam yang ibadah di malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Lebih bagus dari 1000 bulan, berarti lebih dari 83 tahun. Bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Nah, di malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun. Bapak Ibu ingat, di dalam ayat ini fi'ilnya itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mempunyai fadilah sekarang juga, yang akan datang juga. Artinya apa? Artinya bahwa turun, momentum turunnya malaikat dan yang disebut dengan malaikat ruh, waruh, tafsir mengatakan ini adalah malaikat Jibril. Itu turun itu bukan hanya di zaman Nabi. Lailatul Qadar zaman Nabi memang Jibril turun. Lalu tahun berikutnya bagaimana? Masih sampai hari kiamat. Setiap yang namanya Ramadan, Lailatul Qadar, malaikat ruh
itu pasti turun dari langit dan membeberkan kadar. Nah, ini yang mulia ini ada kadar. Nah, ini umur sekian, rezekinya sekian, apanya sekian. Ibu Panitra punya kadar juga, Pak Sekretaris punya kadar, Pak Kabak, Pak Jai punya kadar, Mas Farid punya kadar, Mas Erdi punya kadar. Udah ada jodohnya di sana, itu ada. Tinggal berdoa saja. Karena doa itu yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah itu menghapus apa yang sudah ditulis, wa yusbit, dan juga menetapkan. Jadi yang namanya catatan di lauh mahfuz itu juga masih bisa diubah dengan apa? Dengan doa. Doa ya Allah. Menurut riwayat ada ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini wallahu a'lam ini riwayat. Tapi saya pernah diceritai oleh yang mulia Bapak Subuki, mantan KPTA Maluku Utara, beliau sekarang sudah pensiun. Jadi ini ternyata ini keyakinan di mana-mana ini. Saya tidak tahu riwayatnya bagaimana. Orang yang membaca ayat itu, Bapak Ibu, insya Allah umurnya akan ditambah. Nah itu. Tetapi yang memang sudah ajalnya itu, kalau bahasa Jawa itu ndelalah. Ndelalah itu kalau mau menghafal ayat itu, kalau mau sudah umur nggak bisa. Itu nggak, biasanya hafal nih, tumben nggak hafal. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini yang cerita Pak Ilham nih, lain lagi. Ketika ada keluarga mau berangkat kemana, disuruh baca dulu itu laqad ja'akum. Hafal nggak? Oh nggak hafal, jangan pergi. Nah ini isyarah ini, jangan sampai nanti di sana kamu mobilnya terbalik kah bagaimana? Terus jangan pergi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun dengan menggunakan fi'il mudhari, artinya itu selalu ada kontinuitas tiap tahun. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, bukan semau-maunya. Saya mau turun ke langit dunia, mau ngatur manusia-manusia ini. Oh tidak, ada izin dari sana. Tanpa izin dari sana tidak bisa. Min kulli amr, dari segala urusan. Lahir urusan. Ini pekerjaan, kelak mau jadi apa, itu urusan. Ini kantor ini nanti mau dapat sumbangan apa dipa dari kantor gubernur kah tidak? Itu urusan. Min kulli amrin. Ini lebaran nih, kira-kira umur kita sampai di sana enggak? Itu urusan. Min kulli amrin. Bapak Ibu jangan berpikir Tuhan itu kalkulatornya, servernya YouTube saja mampu menampung semua, segala macam orang bikin video dari Alaska sampai Antartika sana, orang masuk semua. Video-video yang, saya punya video yang dulu saya potong sapi kurban di Maluku Utara aja, lama ada yang nonton 2 orang 3 orang. Tapi ada itu. Ya itu servernya manusia itu. Nggak tahu itu seperti apa kantornya, itu, gedungnya itu, yang menyimpan piringan-piringan. Itu kan pasti pakai disk kan? Disk itu. Nah, Tuhan punya itu, Masya Allah. Ini Tuhan punya akal ini saja, kalau diartikulasikan dibentuk dalam bentuk piringan di sini, ini sudah server berapa terabyte kita nggak tahu ini. Nah, itu hanya otak saja. Apalagi yang catatan alam semesta, kadar-kadar, ukuran-ukuran, amr, segala urusan ada di dalam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, damai.
sejahtera malam itu hingga terbit fajar. Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat dikatakan bahwa Baginda Rasulullah bersabda, malam Lailatul Qadar itu untuk memberikan kemudahan kepada umat di dalam memfokuskan. Ya memang 10 hari itu kita ibadah semua, tapi ini ada yang fokus betul, dikasih bonus di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan terakhir 29. Ada riwayat lagi 19, 21, 23. Ada riwayat seperti itu. Nah, walhasil kalau patokannya 19, sepertinya 19 kemarin itu memang kita mencatat jam 2:52 itu hening, langit terang, bintang terang, tidak ada angin, tidak ada. Oh, tadi malam itu pekat, malah agak gerimis. Nah, itu diantara tanda-tanda menurut riwayat seperti itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang memperjelas bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malaikat membawa catatan mengenai ketetapan-ketetapan yang akan berlaku di alam semesta. Itu adalah surah Ad-Dukhan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya, di dalam malam Lailatul Qadar itu yufraqu. Kalau terjemahannya Kementerian Agama itu dijelaskan, tapi kalau kita lihat dari kalimahnya itu yufroku. Kalau penjelasan kan bayan, tasrih, syarah, bukan yufrok. Yufrok itu dipilah-pilah, dipisah-pisahkan. Yang ini klasifikasi, ini sekian. Ada pemilahan, yufrok. Kullu amrin, segala urusan. Hakim, dengan cara bijaksana. Jadi bukan asal-asal ini dapat sama ini. Oh, itu pasti ada. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan heran. Dunia itu ada suaminya cakep sekali, istrinya ya Allah, kesian lah pokoknya. Tapi sebaliknya ada yang istrinya cantik sekali, tapi suaminya halo kasihan. Itu gimana dong? Itu bagian dari fihi yufraku kullu amrin hakim. Bapak Ibu, kalau urusan yang begitu-begitu tuh saya pernah baca, ini bener apa enggak. Katanya itu urusannya urusan hormon katanya. Jadi orang senang sama orang itu kadang-kadang cuma karena bau keringetnya. Betul itu. Itu cantik tapi aduh keringetnya cocok baunya. Ya sudah nggak jadi. Nah itu. Jangan dikira orang yang keringet bau ketek luar biasa nggak ada yang suka. Ada Bapak Ibu. Ada. Itu. Orang Ambon itu biar tapi mohon maaf ini orang kakinya berbulu, tangannya berbulu, keteknya. Tapi banyak yang senang juga. Ya itulah dunia. Yufraqu kullu amrin hakim. Diputuskan, ditetapkan segala urusan itu dengan cara bijaksana. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita punya anak, mau cakep, mau nggak cakep, mau model bagaimanapun, jangan putus asa dari rahmat Allah. Atau kalau nggak anak ya kita sendirilah, nggak usah putus asa dari rahmat Allah. Karena Tuhan itu maha bijaksana. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya mau putusan baca ini, jadi
silahkanlah dibaca sendiri. Terus terang kalau saya waktunya mepet-mepet tuh saya ngambil ceramah itu cari-cari aja di internet gitu. Ini tapi yang penting yang bonafit, jangan sembarang. Kalau misalnya media, ya media yang qualified gitu, yang bisa dipercaya. Bapak Ibu sekalian, lebih lengkapnya silahkan nanti dibaca. Sampai di sini kami cukupkan, dan kita bertemu kembali pada Bintal yang akan datang setelah Idul Fitri. Sebelum datang malam Id, kita sama-sama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.